You turned toward me and looked so weak. I've never seen you with such tired eyes. And everything we said we'd be, we just traded for a suit coat and a tie. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hedi Herdianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Semarang Angkatan 4 tahun 2020. Nomor daftar ujian 2020507837. Saya melaksanakan uji kinerja pada tanggal 14 Desember 2020. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk seluruh dosen Universitas Negeri Semarang, para guru pamong, dan kawan-kawan seperjuangan PPG dalam jabatan Angkatan 4 2020. Saya berasal dari SMK Mitra Batik Tasikmalaya. Mata pelajaran yang saya ampu adalah seni budaya. Mudah-mudahan apa yang saya kerjakan membawa kebaikan bagi semua pihak, khususnya untuk SMK Mitra Batik Tasikmalaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Bapak di pembelajaran seni budaya. Pada hari ini mudah-mudahan kalian baik-baik saja ya, sehat-sehat terus. Jadi pergunakan terus protokol kesehatan COVID-19 karena sekarang Kota Tasik lagi zona merah lagi. Ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Absen dulu. Ini ada Azki, Farid, Linda, Nandi, Salma, dan Sandi, Syifa, Widya, Wildan, dan Yasmin. Oke. Mungkin nanti yang sisanya teman-teman kalian mungkin ikut gabungnya nanti di belakang ya, nggak apa-apa lah. Pokoknya yang ada dulu saja. Oke, sebelumnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu. Merdeka, merdeka, tanahku yang cinta. Jaya, merdeka, merdeka, hingga Indonesia Raya. Oke, yang barusan kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Yang sekarang Bapak mau share screen dulu salah satu kata-kata motivasi dari tokoh dunia. Sudah tampil? Oke. Ini adalah kata motivasi dari seorang pemimpin Afrika Selatan, Bapak Nelson Mandela, yang bunyinya, pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Ya, betul. Yang selanjutnya, Bapak umumkan dulu, nanti kalian boleh akses di Google Classroom. Jadi kalian nanti di Google Classroom, Bapak sudah persiapkan bahan ajarnya. Terus nanti Bapak akan share juga LKPD-nya, lembar kerja peserta didiknya, yang harus kalian kerjakan nantinya. Oke, sebelumnya, karena pertemuan kemarin itu kita membahas tentang konsep budaya, konsep seni, konsep keindahan. Nah, sekarang kita akan sedikit bergeser untuk mempelajari tentang seni budaya Nusantara. Oke, ada yang tahu dulu apa itu seni budaya Nusantara?
beragam bentuk kesenian yang terdapat di berbagai daerah dan tumbuh berkembang di Indonesia. Ya, betul. Segala sesuatu yang berkembang, yang berada di negara kita atau di Indonesia. Seni itu adalah turunan dari budaya itu sendiri. Ya, sebelumnya. Jadi pahami dulu bahwa seni itu adalah turunan dari budaya, bukan budaya turunan dari seni. Itu ya. Jadi seni itu adalah hasil dari kebudayaan. Nah, di pembelajaran kali ini Bapak akan coba menjelaskan atau memberikan sedikit informasi ke kalian. Nanti kalian yang gali informasi, kalian yang mencari informasi dari berbagai sumber yang lainnya, supaya kalian mendapatkan informasi yang lebih banyak dan juga lebih relevan. Jadi literasinya kalian tercapai. Kita akan bagi dulu kelompok, karena yang hadir di sini mungkin tidak banyak, hanya sekitar 9 orang. Jadi kita bagi 3 saja kelompoknya, 3 orang. Nanti kalian bekerja secara kelompok untuk mencari informasi. Nanti juga kalian harus mempresentasikan hasil pencarian informasi kalian. Oke. Yang pertama, biar tidak bingung ya, kita sesuai urutan saja ini yang ada di sini. Jadi ditulis saja. Ini Azki, Farid, sama Linda itu satu kelompok. Ditulis ya. Sekali lagi, Azki, Farid, Linda itu satu kelompok. Terus kelompok yang kedua itu Salma, Sandi, dan Syifa. Yang berikutnya itu adalah Widya, Wildan, dan Yasmin. Kita akan mulai mempelajari tentang seni budaya Nusantara. Sekarang sambil dilihat LKPD-nya, kalian kerjakan juga. Kita akan mulai. Materinya adalah seni budaya Nusantara. Ini sangat umum sekali ya. Materi seni budaya Nusantara ini sangat umum sekali. Kita akan mulai. Tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari dengan baik materi kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat memahami, mengidentifikasi, dan memilah tentang jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Yaitu tentang memahami jenis, fungsi, dan unsur seni budaya, juga mengidentifikasikannya, yang terakhir memilahkannya, membedakannya, atau mengkelompokkannya, mengklasifikasikannya. Jadi dipilah-pilah nanti oleh kalian. Ini sudah lebih mengerucut ya. Nah, karena indikator pencapaiannya melalui pengamatan gambar tentang jenis, fungsi, dan unsur seni budaya, kalian atau siswa dapat memahami, mengidentifikasi, juga memilah jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Uraian materi. Nah, ini kita udah masuk ya, tentang jenis-jenis seni budaya Nusantara. Secara umum, jenis seni itu terbagi ke dalam seni musik, seni tari, seni rupa, dan seni teater. Ya, sedangkan budaya mengacu pada kegiatan hasil karyanya. Jadi hasil karyanya itu adalah apa? Itu adalah termasuk ke dalam budaya. Nah, berikut di bawah ini adalah beberapa jenis seni dan budaya yang terdapat di Indonesia. Yang pertama nih, coba perhatikan. Ini adalah rumah adat Kasepuhan di daerah Jawa Barat. Kalian pasti baru tahu nih, karena jarang sekali. Tapi kalau udah ada yang tahu, berarti kalian sudah memahaminya dari awal. Yang kedua, nah ini pakaian adat. Pakaian adat ini kalian bisa lihat, ini yang dari daerah DKI Jakarta. Yang ketiga, ada upacara adat. Upacara adat ini yang kalian lihat adalah upacara adat Rambo Solo di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Ini adalah jenis upacara kematian. Ada seni musik atau seni musik tradisional atau seni musik Nusantara. Nah, ini salah satu alat musik tradisional yang bernama sasando dari Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya, nah ini ada tari tradisional. Kalau tadi musik tradisional, sekarang adalah tari tradisional. Tari ini adalah bernama tari kecak dari Bali. Yang berikutnya ada teater tradisional, namanya ludruk Jawa Timur. Jadi kalau ludruk itu dari Jawa Timur. Jadi jenis-jenis dari seni budaya Nusantara itu adalah yang tadi Bapak sebutkan atau yang tadi kita sebutkan. Nah, informasi lebih banyaknya itu kalian harus cari sendiri.
Yang kedua itu adalah tentang fungsi seni budaya Nusantara. Yang pertama gambarnya itu adalah, nah ini sebagai fungsi pendidikan, fungsinya sebagai pendidikan dan seni dan budaya. Ini di sekolah, kalian bisa lihat teman-teman kalian ini ada yang memainkan keyboard elektronik, ada yang memainkan pianika, ada yang memainkan gitar juga, dan ada yang memainkan kajon. Di belakangnya banyak sekali, mungkin ini adalah ruangan seni. Yang berikutnya sebagai komunikasi. Nah, kalau di rumah kalian, di daerah kalian masih ada kentongan, ini yang Bapak. Nah, ini kentongan ini fungsinya adalah sebagai alat komunikasi. Alat komunikasi, kalau diketuk sekali itu sebagai apa, diketuk 2 kali penanda apa, dan kalau diketuknya panjang, misalkan tok 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 tok, berarti itu ada keadaan darurat, entah itu maling atau kebakaran atau misalkan apapun lah, intinya keadaan darurat. Nah, yang selanjutnya sebagai adat istiadat. Nah, ini sudah sangat jarang sekali ditemukan di wilayah perkotaan. Yang selanjutnya fungsi hiburan sebagai hiburan. Yang terakhir ada ke fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi ini adalah segala sesuatu kalau kita melaksanakan kegiatan seni tersebut, kita akan mendapatkan hasil secara ekonomis. Ada unsur-unsur seni budaya, khususnya musik. Bapak kerucutkan langsung di sini ke musik biar kalian nggak terlalu informasinya nanti pencarian informasinya terlalu jauh. Kita khususkan musiknya. Unsur-unsur musik, musik tradisional dan modern biasanya dibedakan oleh alat musiknya yang digunakan, ya, oleh alat musiknya. Jadi sebelum kalian berpikir jauh apa bedanya modern dan tradisi, ya, tradisi dan modern itu biasanya dibedakan oleh alat musiknya, ya. Nah, unsur-unsur musik tradisi yang ada di Indonesia itu biasanya ada 3. Yang pertama itu adalah irama. Irama adalah rangkaian gerak atau dentakan yang berlangsung secara teratur sehingga membentuk pola tertentu. Yang selanjutnya, yang kedua ada sistem nada, dan yang ketiga ada notasi. Ya, kalau sistem nada itu di Indonesia mengenal 2 sistem nada. Yang pertama adalah diatonik atau diatonis. Nah, kalau diatonik ini memiliki 7 nada. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, kalau pentatonik itu cuma 5. Kalau di Sunda, kalau di kita biasanya da, mi, na, ti, la. Yang selanjutnya notasi. Notasi merupakan sistem penulisan nada yang tinggi rendahnya dapat dibedakan sesuai dengan ketentuan. Notasi yang kita kenal itu biasanya yang kalian paham itu, yang sudah kalian tahu itu adalah notasi angka dan juga notasi balok. Materinya hanya sampai di situ yang bisa Bapak jelaskan, nanti sisanya kalian yang cari videonya. Tapi sekarang kalian kerjakan kelompok dulu yang tadi sudah dibagi kelompoknya, ya, yang 3 orang itu kalian kerjakan dulu per kelompok. Nanti Bapak minta kalian untuk mempresentasikannya, ya, mempresentasikan satu kelompok cukup 1 orang, ya. Tapi sebelum presentasi Bapak kasih video, ya. Jadi sekarang boleh kalian untuk berdiskusi bersama kelompok masing-masing. Nah, sebelum kalian berdiskusi kerja kelompok, Bapak akan coba share dulu contoh-contoh dari video tentang ini. Kita seni musik Nusantara dulu, ya. Nah, ini adalah seni musik daerah khas dari Sunda atau Jawa Barat. Terdengar suaranya? Nah, ini adalah seni musik Nusantara, khususnya di daerah Jawa Barat. Ini lebih khusus lagi, ini yang ada di daerah Cibalong, Tasikmalaya. Nama alat musiknya itu adalah Rawangsa. Keseniannya adalah jentreng Rawangsa.
Nah, ini yang ada di Bali. Nah, ini yang seni tarinya. Yang akan kalian lihat itu adalah pentas tari Ratoh Jaro. Tari Ratoh Jaro ini berasal dari daerah istimewa Aceh atau Nangro Aceh Darussalam. Nah, ini adalah contoh teater daerah atau tradisional Jawa Barat. Namanya longser. Jadi kalau di Jawa Barat itu teater daerahnya adalah longser. Ya, kalau yang di lain di Bali itu ada Arja, terus ada di Jawa Timur itu ada Ludru, di Jawa Tengah itu ada ketoprak dan lain sebagainya. Kalau di Jakarta itu lenong. Nah itu yang ingin Bapak perlihatkan ke kalian. Sekarang kita mulai presentasinya saja dari tiap kelompok. Coba kelompok Ajki, Farid, sama Linda, ini siapa yang mau presentasi? Saya, Pak. Oh ya, boleh, silahkan, Linda. Jadi hasil pengamatan saya mengenai upacara adat Rambo Solo. Upacara adat Rambo Solo itu adalah upacara pemakaman secara adat yang mewajibkan keluarga dari almarhum tersebut membuat sebuah pesta sebagai tanda penghormatan terakhir kepada yang telah meninggal gitu. Jadi pada upacara ini tuh dilakukan pemotongan ternak kerbau yang tidak sedikit gitu ya. Kemudian dari bawahan itu terdapat celana komerang dan ukurannya itu harus tanggung gitu. Jadi khusus untuk pakaian pemakamannya. Mengenai hasil amatan alat musik sasando. Jadi hasil amatan mengenai alat musik sasando itu adalah salah satu alat musik tradisional dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur. Itu, alat musik yang tanpa mempunyai chord, dimainkan dengan cara dipetik dan dengan menggunakan jari. Nah, kemudian bentuk tabungnya yang terbuat dari bambu khusus, kemudian bagian bawah dan atasnya, bagian atas dan bawah bambu terdapat tempat untuk memasang dan mengatur terancangnya kawat gitu, Pak. Nah, kemudian ada bagian tengah bambu itu biasanya, jadi alat ini tuh digunakan untuk mengatur tangga nada, sedangkan wadah untuk resonansinya itu berupa anyaman daun yang disebut hai. Itu Pak, begitu hasil amatan saya, Pak. Oke, terima kasih. Nah, tuh ada penjelasan penambahan informasi dari Linda. Sudah hampir betul ya. Yang pertama, upacara pemakaman di daerah Tanah Toraja itu ya itu sangat membutuhkan biaya yang sangat besar sekali, betul. Biaya yang sangat besar sekali. Mereka harus menyembelih kerbau dan lain sebagainya. Ya, itu sedikit berbeda dengan di kita di Jawa Barat. Karena di Jawa Barat itu biasanya yang dimeriahkan itu adalah pernikahan, bukan kematian. Kalau kematian itu tidak terlalu meriah, bahkan ya tidak ada meriah-meriahnya, ya sedih. Coba kelompok yang kedua. Baik Pak, saya saja yang menjelaskan. Oke, silakan. Mungkin buat rumah adat Kesepuhan sama adat Betawi ya Pak.
Jadi rumah adat Kesepuhan disebut juga dengan Keraton Kesepuhan, didirikan oleh Cakrabuana sekitar tahun 1529. Beliau merupakan putra Prabu Siliwangi dari Kerajaan Pajajaran. Begitu. Lanjut untuk pakaian adat Betawi. Jadi hasil amatan saya, Betawi punya beberapa pakaian adat khas yang dipakai untuk perayaan tertentu. Salah satunya baju sadariah yang khusus dikenakan oleh kaum Adam. Baju sadariah terdiri dari baju koko warna putih dipadukan dengan celana komprang motif batik dilengkapi dengan peci berwarna hitam dan cukin atau kain sarung. Tari tradisional yaitu tarian yang berkembang dan dilestarikan secara turun-temurun di suatu daerah tertentu. Tari tradisional memiliki berbagai ciri khas yang menonjol faslah, budaya dan kearifan lokal setempat di mana tarian tersebut berkembang, sehingga dapat ditebak bahwa masing-masing daerah akan memiliki keunikan tersendiri, terutama di negeri ini. Contohnya, tari tradisional Bali. Dan untuk seni teater tradisional adalah sebuah pertunjukan yang para pemainnya dikenal dengan istilah teater daerah atau pertunjukan dimanapun pemainnya berasal dari daerah setempat dengan membawakan cerita yang bersumber dari kisah-kisah yang sejak dahulu. Sudah, Pak? Oke, terima kasih Lydia. Nah, secara keseluruhan kita akan bisa dibilang mengadakan diskusi di unit ini. Siapa yang belum misalkan memahami dan ingin ada yang ditanyakan, silahkan ditanyakan. Siapa tahu temannya atau nanti Bapak bisa menjawab. Coba, siapa yang mau bertanya? Saya Pak mungkin mau bertanya. Oh, silakan Wildan. Ya, kenapa di setiap daerah kalau memakai alat tradisional tersendiri harus menggunakan pakaian adatnya gitu? Oh, oke. Coba ada teman-teman yang lain yang bisa menjelaskan pertanyaan Wildan, mungkin Bapak sedikit representasikan. Maksud Wildan itu gini, kenapa kita harus menggunakan pakaian adat kita masing-masing? Coba di Indonesia ya khususnya, kenapa kita harus menggunakan pakaian adat kita masing-masing? Rifa, Saya Pak. Linda lagi. Oke, Linda. Karena itu merupakan suatu kebudayaan bangsa kita. Jadi kita harus bangga gitu pakai pakaian adat kita saat kita memakai pakaian adat itu. Jadi ini menunjukkan bahwa kita tuh berasal dari daerah sini gitu, Pak. Oke. Ada lagi? Coba Rifa. Tadi Rifa mau berkomentar. Soalnya kan tiap daerah itu beda-beda. Jadi biar hampir sama yang tadi Linda bilang. Jadi biar kita itu jadi ada ciri khasnya masing-masing, ada perbedaannya masing-masing tiap daerahnya gitu. Oke, terima kasih Rifa. Nah, Bapak simpulkan atau ada yang mau menyimpulkan dari dua orang ini? Pak, saya mau menyimpulkan nih, dua orang ini ternyata saya itu sepemikiran. Ini kesimpulannya. Coba ada yang bisa menyimpulkan dari jawabannya? Nggak ada. Oke, udah Bapak saja. Betul apa yang dikatakan Rifa dan Linda. Rifa dan Linda berpendapat yaitu adalah kebudayaan kita. Kita harus memakainya, kita harus bangga dengan itu. Nah, kalau kita simpulkan dari dua jawaban itu, jadi gini Wildan, kenapa kita harus menggunakan pakaian adat kita, ya khususnya Sunda? Kenapa kita harus melestarikan seni Sunda, seni musik Sunda, atau ngamumule, bahasa Sundanya ngamumule seni Sunda? Karena itu adalah identitas kita. Itu adalah identitas kita sebagai suku Sunda. Jadi orang lain itu akan melihat kita bahwa kita ini suku apa sih di Indonesia? Kalau misalkan suku Sunda, ya inilah kita memakai baju Sunda misalkan, atau kalau misalkan kita sukunya Betawi atau Jawa, yang menggunakan pakaian Betawi dan pakaian Jawa gitu. Karena sebenarnya identitas inilah yang membuat kita itu lebih bisa dibilang memiliki memiliki kebudayaan yang telah lama ada di negara kita.
Karena kebudayaan ini nggak mungkin 1-2 tahun, ini pasti sudah lama sekali, sudah ratusan tahun. Dan ini adalah identitasnya. Oke, gitu ya, Wildan, paham? Ya Pak, makasih. Sudah paham. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain, coba. Saya Pak, Oh, silahkan Aji, silahkan. bagaimana jika di dunia ini tidak ada seni Pak? Bagaimana kalau di dunia ini tidak ada Jika, seni? Maksudnya seni tradisionalnya gitu ya? ya, Oke, ada yang bisa menjawab? Bagaimana kalau di dunia ini tidak ada seni tradisional? Saya Pak, jika di dunia ini tidak ada seni, ya tidak akan ada yang mengenal berbagai seni dari berbagai dunia. Dan dunia juga akan jadi hampa gitu, karena nggak ada aja kesenian yang menghiasi kebudayaan dunia yang indah ini gitu loh. Oke, ada yang lain? Jadi menurut saya kalau misalkan di dunia ini tidak ada seni, mungkin hidup kita itu lebih ke monoton tanpa ada hal yang unik gitu. Jadi semuanya terlihat biasa, semua mungkin warna, tidak akan ada corak, tidak akan apapun, tidak akan ada suara musik ataupun apa. Jadi lebih kayak hidup tuh kayak hampa gitu, Pak. Ya, sekian. Oke, terima kasih Nandi. Coba Ripah, sekarang Ripah. Kalau menurut saya, kalau misalnya tidak ada seni, berarti di sini itu tidak akan ada perbedaan. Jadi kita itu kalau ada perbedaan, jadi kita bisa belajar menghargai toleransi seperti itu. Jadi bisa belajar budaya masing-masing dari tiap daerah. Ketiganya hampir benar ya. Sudah bisa dikatakan benar juga. Karena balik lagi kalau Bapak simpulkan, karena seni itu adalah identitas kita. Kalau tidak ada seni, kita kehilangan satu identitas dalam hal kesenian. Kalau kita gabungkan semuanya, kita balik lagi, misalkan tadi yang pertanyaan oleh Adi, bagaimana kalau di dunia ini tidak ada seni? Balik lagi, berarti fungsi seni itu jadi tidak ada. Tapi biasanya ketika ada sebuah kebudayaan yang berada di daerah tertentu, itu lama-kelamaan akan menghasilkan seni. Nah, seni ini kan melebar. Ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, ada seni teater. Minimal itu akan ada seni rupa dulu. Bentuknya seperti apa? Yang tadi, rumah, pakaian adat, upacara adat. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, coba satu orang simpulkan pembelajaran hari ini. Ada satu orang yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya. Jadi kesimpulan untuk materi jenis, fungsi, dan unsur seni budaya Nusantara. Yang pertama adalah pengertian dari seni budaya Nusantara yang tadi pertama kali dijelaskan, yaitu beragam bentuk seni yang terdapat di berbagai daerah yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Kemudian ada jenis-jenis seni budaya Nusantara, yaitu rumah adat, kemudian pakaian adat, dan upacara adat, dan seni musik tradisional. Iya, seni tari tradisional dan juga seni teater. Kemudian ada fungsi dari seni budaya Nusantara, yaitu fungsi pendidikan, fungsi komunikasi, fungsi adat istiadat, dan hiburan. Dan juga yang terakhir adalah fungsi ekonomi. Kemudian ada unsur-unsur dari seni budaya, yaitu ada irama, kemudian sistem nada, notasi. Udah mungkin segitu yang bisa saya simpulkan, Pak, dari materi tadi. Oke, terima kasih Linda. Betul apa yang dikatakan Linda tadi betul. Kita pembelajaran hari ini adalah tentang seni budaya Nusantara. Yang tadi dijelaskan ada pengertian seni budaya juga, ya. Terus ada tentang jenis-jenis seni budaya Nusantara juga. Jenis-jenisnya ada rumah adat dan seterusnya tadi yang disebutkan juga oleh Linda. Yang fungsinya itu juga ada 5. Ada fungsi pendidikan, ekonomi, hiburan, ada istiadat. Apa satu lagi? Komunikasi. Nah, komunikasi itu yang disebut. Nah, yang berikutnya ada juga unsur-unsur seni musik tradisional. Tadi Linda agak sedikit
tidak benar ya menyebutkannya. Jadi tadi menyebutkannya unsur seni budaya saja, tidak, tapi unsur seni musik tradisional. Yang ada di Indonesia itu adalah irama, terus tangga nada, dan juga yang terakhir notasi. Ya, terus kita juga mengenal tangga nada pentatonis dan diatonis juga. Kalau notasinya kita tahunya notasi angka dan notasi balok, itu aja. Ya. Nah, itu pembelajaran hari ini. Pembelajaran hari ini hanya sampai situ. Nanti Bapak akan bagikan Google Form untuk kalian kerjakan sebagai tes formatifnya. Nanti kalian kerjakan. Di situ ada beberapa pertanyaan yang harus kalian isi. Nah, Google Form ini nanti Bapak kasih di WhatsApp grup saja ya. Nanti kalian kerjakan, boleh dikerjakan sampai pukul 14.00 nanti siang. Terus kalau yang belum LKPD-nya boleh dikerjakan, belum beres dikerjakan dulu, terus kirimkan ke WA grup atau ke WA Bapak langsung boleh, atau lebih ininya ke WA grup saja ya. Nanti di WA grup Bapak akan lihat siapa yang sudah mengerjakan. Dan LKPD sama tes formatif ini juga tolong diberitahukan ke teman-teman yang lain yang tidak bisa masuk hari ini. Jadi teman-teman yang lain juga bisa mengerjakan Google Form-nya sama LKPD-nya. Nah, itu saja mungkin sebelum ditutup terakhir, karena kita tadi sudah melaksanakan rangkuman atau refleksi. Nah, sekian pembelajaran hari ini. Pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang perkembangan seni budayanya. Kalau hari ini kita belajar tentang seni budaya Nusantara. Nah, kalau pertemuan berikutnya kita akan belajar tentang perkembangan seni budaya Nusantara. Jadi kelanjutannya ya, kelanjutan dari ini. Jadi kita pertemuan berikutnya diharapkan kalian sudah agak sedikit baca-baca, sedikit berliterasi supaya tidak terlalu bingung ya di depannya. Itu saja pertemuan hari ini. Nanti sekali lagi dikerjakan Google Form sama LKPD-nya, dikumpulkan pukul 2 siang hari ini yang pukul 14.00. Terima kasih atas partisipasi kalian ikut Zoom meeting dengan Bapak. Mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan. Sekali lagi, Bapak tidak bosan-bosan untuk mengingatkan kalian menjaga protokol kesehatan COVID-19. Karena sekali lagi, Kota Tasikmalaya sekarang zona merah maksudnya masih dalam zona merah. Jadi kalian harus menjaga kesehatan ya. Oke, terima kasih. Pembelajaran hari ini Bapak tutup dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Mengakhiri seluruh rangkaian kegiatan, berdoa mulai. Selesai. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.